Di kesempatan yang baik ini, saya, Kepala BPS Kabupaten Rembang, memohon dan meminta semua pada masyarakat untuk ikut mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan tahun depan. Termasuk Bangkit TV besok akan disurvei, Mbak. Karena ini unit usaha ekonomi. Jadi seluruh unit usaha ekonomi atau perusahaan ekonomi yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi data yang ada kita sampaikan dulu dengan asumsi, dengan catatan. Kita kan menyajikan apa adanya dengan jujur, iya belum lengkap. Tapi kita sampaikan ini belum lengkap. Gitu. Daripada menunggu menjanjikan entah sampai kapan. Jadi semakin ke sini, indikatornya gini Mbak Sin. Kalau dulu semakin banyak orang datang ke BPS mencari data, kita senang. Kalau sekarang hampir nggak ada. Tapi saya senang. Kenapa? Jadi ini juga melalui Bangkit TV ini saya sampaikan bahwa tidak semua data itu ada di BPS. Karena ada yang sifatnya sektoral. Kan di sini ada Dinas Pemuda dan Olahraga misalkan. Apa sih di sini ya? Seperti itulah misalkan ya. Maka yang data sektoral yang terkait dengan pemuda dan keolahraganya seharusnya tersedia di sana. Ya kami terus terang tidak melakukan pengumpulan data tersebut. Kebiasaan mereka kan kalau nggak TikTok kan main Instagram gitu ya. Dan sejenis itulah. Makanya kami juga mencoba beberapa itu mendiseminasikan produk kita, silakan ya teman-teman semua di sini saya promosi juga. TikTok kita ada, Instagram kita ada @bps_rembang. Kita mencoba versi yang mudah, gimana membawa BPS Kabupaten Rembang memberi dampak utamanya bagi Kabupaten Rembang, baik untuk pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang. Ya, kita mencoba untuk tadi ya mensejajarkan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Hari ini ya orang banyak berinteraksi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok. Nggak tahu ke depan seperti apa. Kita harus menyesuaikan diri. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong.
Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda di segmen Lebih Dekat. Ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama orang-orang luar biasa dan hebat di Rembang dan sekitarnya. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dalam membangun sebuah daerah itu data bukan hanya sekedar angka loh, tapi data adalah dasar dari setiap kebijakan, perencanaan, dan keputusan penting yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Nah, beruntungnya kita kali ini karena kita akan berbincang dengan sosok yang berada di balik penyediaan data-data strategis untuk pembangunan Kabupaten Rembang, yaitu adalah Bapak Jubaidi SST, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Rembang. Selamat siang, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Alfia, selamat siang. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oke, alhamdulillah nih Pak. Mumpung karena ini adalah segmen Lebih Dekat nih Pak, jadi siap. Mungkin dari teman-teman Bangkit TV ini ingin mengenal lebih dekat nih sama Bapak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak perjalanan karir Bapak dari awal hingga saat ini menjabat sebagai Kepala BPS di Kabupaten Rembang. Oke, baik Mbak Alfia. Jadi saya sekarang menjabat Kepala BPS Kabupaten Rembang nih. Sebagaimana diketahui orang umum ya, jadi BPS itu punya sekolah kedinasan, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sekarang. Dulu namanya Akademi Ilmu Statistik. Jadi saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2002, maaf. Tahun 2002, kemudian pertama kali ditempatkan begitu lulus langsung jadi CPNS waktu itu Mbak. Ya, ditempatkan di seberang sana di Sumatera Barat. Berpindah dari satu kabupaten, kemudian ke provinsi, ke kota, kemudian ke provinsi, kurang lebih 13 tahun di sana. Berkarir di Sumatera Barat, di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, di Badan Pusat Statistik Kota Padang juga pernah ya. Kurang lebih 13 tahun menjabat struktural waktu itu ya, terakhir tuh struktural sebagai kepala seksi. Kemudian pindah ke Jawa Tengah di 2016, pertama saya ditempatkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Itu masih struktural juga sebagai kepala seksi waktu itu, eselon 4 berarti ya. Kemudian 2016 tadi ya ke Jawa Tengah di Pemalang, kemudian 2023 mutasi ke BPS Provinsi Jawa Tengah, masih tapi fungsional, dari struktural ke fungsional, Pranata Komputer Muda waktu itu. Kemudian di Maret 2023 diangkat menjadi Pranata Komputer Madya, dan di September 2024 jadi dipercaya untuk menjadi Kepala BPS Kabupaten Rembang sampai sekarang ya, kurang lebih 1 tahun. Dari September 2024 sampai sekarang Oktober 2025, kurang lebih 1 tahun. Gitu Mbak. Iya, perjalanannya lebih juga cukup panjang sekali ya Pak, udah belasan tahun. 23 tahun. 23 tahun? Iya. Wow. Itu dari umur saya pun lebih tua dari perjalanan Bapak ya Pak, udah lebih lama. 23 tahun kurang lebih ya. Berkarir di BPS. Berarti Bapak juga luar biasa nih Pak, kayak masa kuliahnya juga berarti di STIS ya Pak? Betul, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang pasti itu tuh ketat banget, itu emang cita-cita dari kecil atau gimana Pak? Bisa masuk STIS? Iya, jadi waktu itu saya ikut-ikutan ya zaman itu ya. Di berapa tahun? 1997, berarti 97 saya. Ya merantau ke Jakarta, ikut sana sini, salah satunya di STIS, dan alhamdulillah berjodoh di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ikut teman gitu lah, informasi dari teman. Kebetulan waktu itu juga ada alumni STIS yang memberikan sosialisasi tentang STIS di sekolah-sekolah yang ada di tempat saya dulu di Kabupaten Tegal. Gitu Mbak. Jadi mungkin dari situ ya Pak tertariknya gitu. Betul, sampai saat salah ini. Satunya. Karena waktu itu kan cabang banyak nih, bukan cuma di STIS, saya dulu mendaftar sekolah. Gitu. Berarti dari pengalaman Bapak yang cukup panjang nih Pak, kalau melihat peran strategis dari BPS nih, bagaimana sih Pak Bapak melihatnya pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah itu seperti apa Pak? Baik Mbak Alfia, ini sangat penting ya, karena secara umum nih,
dengan data yang paling sering kita dengar itu minimal kita bisa merencanakan, ya. Kemudian bisa melakukan evaluasi juga bisa dan monitoring. Jadi ibarat kita berkendara nih Mbak Alfia dan pemirsa sekalian. Kalau kita berkendara, kita lihat dashboard itu kan di depan ada dashboard ya, dashboard berkendara. Kan ada angka-angka di sana. Oh, kecepatannya berapa? Misalkan ada kecepatan angin dan sebagainya. Suhunya, kilometer kecepatan kendaraan berapa. Sehingga kita bisa tahu pasti nanti saya akan sampai tujuan kapan kira-kira. Begitu juga data-data statistik yang kami sampaikan untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang itu perlu informasi-informasi tadi. Oh, kemiskinan Kabupaten Rembang berapa sih? Oh, tingkat penganggurannya bagaimana? Kemudian inflasi seperti apa? Nah, itu kami semua yang menyajikan untuk statistik dasarnya gitu Mbak, kurang lebih. Dan saya yakin sangat banyak sekali manfaatnya karena di samping sebagai monef dan perencanaan ini juga sebagai keterbandingan ya. Artinya ketika indikator yang kami sampaikan di suatu daerah itu juga bisa dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Jadi fair data yang kita sampaikan. Lebih seperti itu Mbak. Oke, berarti Gitu. memang sangat penting sekali ya, apalagi buat transparansi terhadap masyarakatnya itu sendiri ya. Betul. Oke, baik. Mungkin dari sekarang karena memang eranya digitalisasi itu ada istilah satu data Indonesia ya Pak. Satu data Indonesia. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak bagaimana konsep ini tuh diterapkan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Rembang itu seperti apa? Iya, Mbak Alfiah. Jadi satu data Indonesia itu sudah lama sebenarnya. Ini berawal dari Perpres 1 Data Indonesia nomor 39 waktu itu tahun 2019. BPS ikut mengawal Perpres tersebut ya. Dan peran BPS di sana adalah sebagai pembina data. BPS itu menghasilkan statistik dasar. Statistik dasar itu apa? Statistik yang kemudian lintas sektor. Ya, lintas sektor untuk semua kementerian, misalnya kalau di pusat ya, kalau di daerah berarti lintas dinas gitu. Nah, itu peran BPS sebagai pembina satu data Indonesia. Perannya apa? Kita di sana di satu data Indonesia itu ada 3 lembaga penting ya, peran penting di situ. Ada pembina data statistik sektoral kalau di daerah itu BPS kami. Kemudian ada wali data daerah. Itu kalau di Kabupaten Rembang itu Dinas Kominfo Mbak. Ya, siapa tahu nanti berikutnya akan di wawancara juga Kepala Kominfo. Ini mitra kami dalam Satu Data Indonesia. Kemudian Bapeda sebagai sekretariat Forum Satu Data Indonesia. Jadi 3 lembaga ini yang kemudian menggerakkan ya Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang, utamanya data statistik sektoral. Dan alhamdulillah di Kabupaten Rembang sinergi ketiga dinas ini berjalan dengan baik. Kemarin di 2024 itu ada indeks pembangunan statistik ya, indeks pembangunan statistik, dan alhamdulillah indeks yang dicapai Rembang sudah mencapai di atas rata-rata nasional di 2,85 kategori baik gitu ya, di antara kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perwakilannya dipanggil ke Jakarta waktu itu di 2024. Kita tunggu nanti di 2026 update indeks pembangunan statistiknya. Itu adalah indikator yang memotret bagaimana satu data Indonesia berjalan di Kabupaten Rembang. Gitu. Waduh luar biasa banget ya teman-teman. Berarti itu juga mungkin sebagai hasil gitu ya Pak dari kolaborasi yang dilakukan 3 lembaga tersebut. Betul, gitu ya Pak. Sehingga lebih efektif lagi gitu ya gitu, data-data yang ada di Kabupaten Rembang itu sendiri. Seperti itu ya Pak. Untuk data BPS ini sering dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah kali ya Pak untuk mengambil kebijakan gitu ya. Ya agar kebijakannya ini berbasis data seperti itu Pak. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak bagaimana sih proses pengumpulan data dan validasi data dilakukan agar hasilnya ini benar-benar akurat gitu Pak dan bisa dapat dipercaya lah ya.
Oke, Mbak Alfia, jadi dalam menghasilkan data, ya indikator statistik, Badan Pusat Statistik itu tuh punya rujukan. Kita mengenal ada namanya GSBPM, General Statistical Business Process Model. Ya, itu istilah umum dan ini memang salah satu tool, ya, alat atau metode, ya, ketentuan-ketentuan yang kemudian diterapkan oleh statistik resmi dalam hal ini BPS untuk menghasilkan data statistik. Di dalamnya, ya, salah satu, ya, kemudian yang menggaransi kemudian nanti harapannya nanti hasilnya berkualitas di GSBPM ini, dan ini memang berlaku internasional, bukan cuma di Indonesia, ya, lembaga resmi statistik mengakomodir GSBPM. Yang pertama kita specify need, ya, kita identifikasi dulu kebutuhan statistiknya apa yang mau kita ukur atau kita hasilkan nanti. Jadi yang pertama itu specify need atau identifikasi kebutuhan. Yang pertama, ya, ya gambarnya gini, di kondisi hari ini kira-kira kita butuh data apa sih? Nah, kita pikir dulu, oh, indikator yang mencerminkan, misalkan hari ini sedang rame misalkan MBG, ya, di Kabupaten Rembang salah satunya. Terus pemerintah daerah, oh, apa kira-kira indikator yang kemudian menafsir atau menilai keberhasilan MBG, misalkan seperti itu specify need. Kira-kira indikatornya apa? Apakah berupa indeks, ataukah berupa persentase, atau berupa jumlah dan seterusnya. Itu di awal kita tentukan, ya, tentu di sana, kalau di BPS kan vertikal, instansi vertikal, ya, teman-teman di BPS pusat melakukan identifikasi itu dan kadang juga berkomunikasi dengan kami, ya, kami di daerah tentunya. Itu specify need. Kemudian yang berikutnya adalah build, ya, membangun, mendesain kira-kira instrumen apa, ya, kemudian metodenya bagaimana untuk menghasilkan indikator tersebut, variabel-variabel tersebut, ya. Instrumennya itu misalkan apakah akan dilakukan dengan cara wawancara tradisional dengan kertas, ya, dokumen, atau modanya pakai KEPI sekarang dengan pakai HP, dan BPS sudah menerapkan sampai dengan situ. Kemudian mau dilakukan secara sensus apa survei, gitu Mbak, kurang lebih, dan instrumen-instrumen lainnya, ya, terkait dengan perencanaan hasilnya nanti akan seperti apa. Kemudian berikutnya build, ya, membangun perencanaan identifikasi tadi sama rancangannya, kemudian kita bangun untuk dalam rangka menghasilkan indikator atau data tersebut. Membangun ini misalkan kira-kira nanti output dari indikatornya seperti apa, kemudian langkah menuju ke sananya seperti apa, gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah collect, ya, kita mengumpul data. BPS, ya, yang sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum tukang sensus istilahnya, ya. Oh, tukang sensus, oh, BPS, gitu kan. Sebenarnya bukan cuma sensus, kita ada sensus dan ada survei. Kalau sensus itu semua unit responden kita kunjungi seperti sensus penduduk, kemudian ada sensus ekonomi dan sensus pertanian. Kalau survei di sampel, hanya beberapa responden yang kita kunjungi untuk menggambarkan suatu populasi. Dan atau ada yang ketiga namanya kompilasi data administrasi. Kompilasi data administrasi itu kita mengumpulkan data-data yang ada di pihak luar, baik itu instansi pemerintah atau swasta, yang merupakan statistik sektoral biasanya. Statistik mereka bukan kemudian produk dari BPS, ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing sektoral tadi, dinas atau kementerian. Nah, itu collect, jadi kita kumpulkan data-data tersebut baik melalui survei, sensus maupun kompilasi data administrasi, gitu kan. Kemudian setelah proses tadi, ya, collect, kemudian diproses. Proses itu, ya, mengolah, ya, kan ketika kita melakukan pendataan dengan kertas harus dipindahkan, ya, mendigitalisasi jawaban responden dari kertas tadi ke dalam bentuk digital untuk dapat diolah lebih lanjut. Ini namanya processing, ya, kita. Kemudian setelah diproses,
kita analyze ya, kita analisa, kemudian supaya data-data tersebut menjadi informasi. Kalau data tunggal kan nggak bisa kita ambil informasi apa-apa, tapi ketika itu menjadi data agregat misalkan gini, salah satu kuesioner yang kita tanyakan ke masyarakat misalkan umur. Kalau sekedar umur, data tunggal itu kan belum jadi informasi ya. Oh, si A umurnya 5 tahun, si B umurnya 3 tahun, si C. Tapi setelah kita analisa ya, kita proses kemudian menjadi tabel sederhana. Oh, ternyata jumlah penduduk Kabupaten Rembang yang berumur 5 tahun ada sekian persen. Kan jadi informasi seperti ya, kita analisa. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Ya, kemudian berikutnya adalah disseminate ya. Nggak mungkin kemudian kita sampaikan ke masyarakat luar ya. Maksudnya disseminate tadi sampaikan ke masyarakat luar. Proses tadi dari mulai mendesain, merancang, mengumpulkan, nggak mungkin kita simpan sendiri. Harus kita sampaikan ke masyarakat luar, ya baik itu pemerintah maupun masyarakat. Ini loh data indikator yang dihasilkan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Berikutnya setelah disseminate ya, kita juga melakukan evaluasi. Karena kan biasanya berulang nih. Karena kan data kalau mandek di satu titik kurang memberikan informasi menyeluruh. Kan biasanya kata orang, Mbak Alfia waktu nulis pengen series data. Kalau satu titik itu kayaknya tidak bisa kemudian untuk diinterpretasikan. Jadi ini evaluate tadi, mengevaluasi kegiatan pengumpulan data di satu periode, 1 tahun misalkan, apa kira-kira perbaikan yang bisa kita lakukan BPS untuk tahun berikutnya. Gitu kurang lebih, Mbak. Oke, berarti memang sangat kompleks sekali ya Pak, dari mulai merancang, membangun, mengkoleksi, terus mengolah dan menganalisis yang akan diinformasikan terhadap masyarakat. Mungkin hal tersebut juga bisa memudahkan masyarakat ya Pak dalam membaca informasi dari BPS itu sendiri. Harapannya seperti itu. Oke, dan adanya evaluasi juga agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerahnya itu lebih efektif lagi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak program unggulan dari survei strategis BPS yang sedang berjalan akhir-akhir ini? Ya, banyak ya Mbak Alfia. Jadi kita itu mendukung program nasional yang datanya ditunggu, baik skala nasional maupun regional di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Rembang. Ini bukan sesuatu yang baru memang, tetapi ini produk unggulan memang. Kita ada kegiatan survei sosial ekonomi namanya Susenas. Dari dulu sampai sekarang Susenas itu selalu ada. Banyak sekali indikator yang dihasilkan dari kegiatan ini. Contoh sederhananya tingkat kemiskinan itu dari Susenas. Yaitu program nasional itu, ya, prioritas kami itu ya, salah satunya. Dan kemudian ada juga Sakernas ya. Sakernas juga penting, tiap tahun kita lakukan ya, untuk menghasilkan bagaimana karakteristik ketenagakerjaan di suatu wilayah. Ya, indikator yang biasa ramai atau banyak diangkat adalah tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah. Kemudian sejalan dengan prioritas nasional, kita juga ada kan ketahanan pangan sekarang ya Mbak ya. Kita membantu mengukur produktivitas, utamanya adalah padi dan jagung gitu. Jadi tiap bulan itu teman-teman kami di BPS Kabupaten Rembang dan seluruh BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia mengamati fase tumbuh padi. Tiap di minggu terakhir biasanya Mbak, teman-teman itu mengamati fase tumbuh padi di luasan kurang lebih 300 kali 300 meter persegi ya, di beberapa titik itu ya. Fase sekarang seperti apa untuk estimasi, memproyeksi kapan dia panen, kemudian dari luasnya itu berarti bisa diestimasi nanti akan panen sebanyak berapa ton di suatu wilayah gitu. Nah, kemudian itu namanya kerangka sampel area ya. Kerangka sampel area itu didampingi dengan kegiatan namanya ubinan. Ubinan itu kita mengukur profitas. Profitas itu berapa sih satu luasan area sawah padi itu yang panen itu menghasilkan gabah.
gabah panen. Itu namanya profitas itu. Apakah 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Artinya nanti kita bisa mengestimasi 1 hektar itu berapa hasil yang dihasilkan gabah panennya. Nah, terakhir kami juga di tahun ini ya, kita ada SKGB namanya. Ya, survei konversi gabah ke beras. Kan tadi di sawah ya, masih dalam bentuk gabah. Kira-kira gabah yang 5 kilo itu nanti ketika jadi beras berapa kilo? Kita ada surveinya juga, Mbak, nggak sembarangan itu, tidak kemudian pakai feeling, enggak. Itu se-Indonesia kita lakukan bersama untuk mengupdate tadi kira-kira konversinya seperti apa. Untuk memberikan informasi, oh di Kabupaten Rembang ini bulan Oktober ketersediaan gabahnya sekian, berapa ton, ketersediaan berasnya sekian ton gitu. Itu yang BPS lakukan, salah satunya itu. Itu Mbak, kurang lebih ya, dan beberapa yang lainnya. Dan kita juga tiap bulan itu merilis inflasi namanya. Dan alhamdulillah teman-teman pemirsa Bangkit TV, Kabupaten Rembang ini beruntung. Dari 35 kabupaten kota yang ada di Kabupaten Rembang, BPS Kabupaten Rembang, salah satu kota kabupaten IHK. Salah satu kabupaten IHK lah, karena kita kabupaten ya. Dan privilege-nya adalah kita punya inflasi sendiri, inflasi Kabupaten Rembang. Kalau di Pati nggak punya, inflasi Pati nggak ada. Di Blora nggak ada inflasi Blora, tapi di Rembang ada inflasi Kabupaten Rembang. Jadi di Jawa Tengah itu inflasi itu ada 9 tempat, Ibu. Ada yang di kota saja, di kota Purwokerto, kota Tegal, kota Semarang, kota Solo, Kudus. Kemudian yang kabupaten itu Wonogiri, itu juga punya inflasi. Kemudian Rembang dan Wonosobo. Jadi kita termasuk yang beruntung menjadi kabupaten IHK. Itu Mbak kurang lebih yang dihasilkan oleh BPS. Oke, waduh, itu juga termasuk informasi baru yang baru saya ketahui nih Pak. Iya. Tiap bulan kita rilis. Tiap awal bulan kita sampaikan pemirsa Bangkit TV, sekalian promosi nih Kak Bapak ya. Silakan lihat di YouTube official kami BPS Kabupaten Rembang. Di awal bulan pasti kita rilis angka inflasi, ya, angka inflasi Kabupaten Rembang dan angka indikator pariwisata. Berapa sih orang yang datang ke Rembang bulan kemarin gitu. Gitu Mbak, kurang lebih Mbak. Oke, mungkin karena di sini udah eranya 5.0 ya Pak. Jadi mungkin saya akan membahas mengenai digitalisasi nih Pak. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini BPS kan mulai bertransformasi ke arah digital. Nah, apa sih bentuk inovasi dari BPS yang ada di Kabupaten Rembang sendiri gitu? Untuk menciptakan pelayanan publik yang mungkin lebih agile lagi seperti itu. Ya, Mbak Alfiah, ya. Yang jelas ini sudah lama sebenarnya. Kita itu di samping layanan offline, jadi Bapak Ibu pemirsa, mahasiswa-mahasiswanya yang masih memburu data, di samping kita menyediakan layanan offline, silakan berkunjung ke kantor kami BPS Kabupaten Rembang. Ada namanya pelayanan statistik terpadu. Di sana kita akan menyapa dan membantu teman-teman untuk memperoleh data. Tapi sebenarnya di dunia online juga kita sampaikan ini. Ada website kita ya. Di website kita rembangkap.bps.go.id, kita sampaikan semua hasil output kegiatan kita ada di sana, bentuk tabel, infografis, berita, publikasi ada di sana. Kemudian kalau mau berinteraksi juga ada namanya di pojok kiri bawah itu ada si cantik nih ya. Itu bisa interaktif nanti, bertanya di sana kemudian akan dijawab. Itu yang di websitenya. Kemudian kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah ya. Artinya BPS tidak kemudian maju sendirian gitu kan. Padahal kan karena data itu kan Mbak Alfiah, selain data yang dihasilkan BPS, teman-teman OPD yang ada di Kabupaten Rembang itu kan menghasilkan data juga. Tidak kemudian satu-satunya data itu BPS, enggak. Jadi ini juga melalui Bangkit TV ini saya sampaikan bahwa tidak semua data itu ada di BPS karena ada yang sifatnya sektoral.
kan di sini ada Dinas Pemuda dan Olahraga misalkan. Apa sih di sini ya namanya? Seperti itulah misalkan ya. Maka yang data sektoral yang terkait dengan pemuda dan keolahraganya seharusnya tersedia di sana. Ya kami terus terang tidak melakukan pengumpulan data tersebut. Ya, artinya dari yang tadi saya sampaikan, kita berkolaborasi dengan 3 satu data Indonesia tersebut, satu data Indonesia ya Kabupaten Rembang. Ada Rembang Satu Data. Silakan di-download di Play Store ya. Rembang Satu Data. Di situ kita menyampaikan versi yang sama dengan di website indikator-indikator utama kami di Rembang Satu Data. Kemudian bisa juga di Allstat. Ini platform resmi BPS kalau Allstat ini. Bentuknya ringan, versi sederhana dari website, tetapi mudah dibawa kemana-mana dan kita bisa setting mau pilih BPS kabupaten mana saja. Tetapi Mbak Alfia, saya pikir ya, dan ini generasi muda nih, anak-anak muda sekarang itu kan kita juga mempelajari nih fenomena nih. Mereka kalau buka website kayaknya enggak deh, Terbukti dari beberapa kali saya coba wawancara, tanya lah mahasiswa yang datang ke kantor, mau nyari apa deh gitu kan. Oh nyari jumlah penduduk. Dalam hati saya sayang kok. Tiap hari dia itu pegang HP, padahal di HP itu ketika buka BPS Kabupaten Rembang sudah ada. Kasihan dia jauh-jauh dari, misalkan dari Sluke ya, atau dari Kragan, terus ke Kabupaten Rembang cuma cari data itu. Padahal di genggaman mereka sudah ada. Kan. Nah, kebiasaan mereka kan kalau nggak TikTok kan main Instagram gitu ya. Dan sejenis itulah, makanya kami juga mencoba beberapa itu mendiseminasikan produk kita. Silakan ya teman-teman semua, di sini saya promosi juga, TikTok kita ada, Instagram kita ada @bps Rembang. Kita mencoba versi yang mudah dan enak dilihat untuk generasi-generasi sekarang dengan tampilan yang menarik tentunya ya. Indikator-indikator utama kita, utamanya tidak semua memang, karena kan terlalu banyak juga takutnya jadi sampah nantinya, tapi indikator-indikator penting ada di sana. Kalau lebih detail lagi bisa berkunjung ke BPS Kabupaten Rembang atau di website kami rembang@bps.go.id. Oke, mungkin buat teman-teman ya kalau misalnya mau nyari data BPS bisa dilakukan hanya di kapan saja dan di mana saja, Pak, sebenarnya ya di HP saja udah ada gitu ya. Iya, cari aja BPS Kabupaten Rembang, nanti keluar tuh. Udah langsung baik Instagramnya, TikToknya, websitenya, YouTube-nya nanti ada. Iya, Oke, terima kasih banyak Bapak nih. Mungkin ini suatu informasi baru juga nih terhadap teman-teman yang mungkin tadinya nggak tahu nih gimana sih cari data penduduk atau data sektoral lainnya gitu. Dan sehingga mereka juga jadinya bakal ngecek gitu di websitenya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin saya ingin menanyakan kembali nih Pak, gimana sih Pak respon masyarakat dan instansi lain nih terhadap kemudahan akses data digital, apalagi BPS Rembang ini kan sudah menyediakan gitu ya bentuk digital dari BPS itu sendiri. Jadi semakin ke sini indikatornya gini Mbak Sin. Kalau dulu semakin banyak orang datang ke BPS mencari data, kita senang. Kalau sekarang hampir nggak ada. Tapi saya senang. Kenapa? Tapi ketika kita lihat di back end, di belakang interface di belakang website kami, atau kita lihat juga medsos kami, itu banyak yang berinteraksi di sana. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah terliterasi, bergeser dari mode konvensional datang ke BPS Kabupaten Rembang, kemudian lebih memilih akses via website. Kami bersyukur. Berarti tujuan kami ya lebih dekat kan lebih mudah nih. BPS Kabupaten Rembang ada di rumah. Memang tidak meninggalkan jejak apapun, testimoni enggak. Itu juga katanya mengganggu juga ya. Kamu mengunjungi website terus ngasih testimoni kan enggak juga ya. Tapi dari jejak yang Bapak Ibu pengguna data tinggalkan di backend kami di website itu, alhamdulillah selalu meningkat. Yang itu jumlah pengunjung website kami. Kemudian data-data mana yang mereka cari kita juga amati untuk kita
sajikan lebih panjang mungkin seriesnya atau variasi destinasinya juga kita lakukan gitu. Jadi kalau testimoni itu saya nggak tahu, tetapi kita ada survei Mbak. Ya, survei BPS namanya survei kepuasan data. Ya, kita juga sudah merilis hasil dari survei tersebut. Alhamdulillah kalau berdasarkan indeksnya kita sudah sangat baik dengan layanan ke masyarakat. Ya. Siapa yang disurvei adalah mereka yang sudah pernah mengakses BPS secara offline maupun online. Ada kuesioner. Bisa partisipasi mandiri juga bisa. Artinya bisa kita yang menghubungi karena Mbak Fia misalkan pernah membuka website kami atau pernah berkorespondensi dengan kami, kita minta pendapatnya atau secara mandiri ya mereka mengisi ada di bawah itu biasanya di running text di website kami, silakan berikan penilaian. Dari sanalah kita bisa menilai tadi apakah masyarakat puas. Alhamdulillah sangat puas dan sangat baik hasil dari survei tersebut. Berarti dari digitalisasi BPS Kabupaten Rembang ini selain dari masyarakat ini mudah dalam mengakses datanya, masyarakatnya juga dapat berpartisipasi ya Pak dalam evaluasi datanya itu sendiri. Luar biasa banget ya Pak. Mungkin Bapak bisa nyebutin nggak sih Pak, gimana sih visi Bapak untuk membawa BPS Rembang semakin relevan nih di era keterbukaan informasi dan teknologi pada sekarang ini? Ya, jadi visi saya ya sebenarnya gimana membawa BPS Kabupaten Rembang memberi dampak utamanya bagi Kabupaten Rembang, baik itu pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang. Ya, kita mencoba untuk tadi ya mensejajarkan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Hari ini ya orang banyak berinteraksi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok. Nggak tahu ke depan seperti apa. Kita harus menyesuaikan diri terkait dengan teknologi. Bagaimana kami mendiseminasikan, meliterasi kegiatan statistik kami. Gitu Mbak. Boleh beriklan Mbak satu Mbak? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, mahasiswa dan seterusnya lah seluruh pendengar pemirsa Bangkit TV. Jadi BPS ini sekarang menuju sensus ekonomi 2026 yang akan datang. Tahun depan 2026 kita menuju ke sana N-1 berarti. Ya. Di kesempatan yang baik ini saya Kepala BPS Kabupaten Rembang memohon dan meminta semua pada masyarakat untuk ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan tahun depan. Termasuk Bangkit TV besok akan disurvei Mbak. Karena ini unit usaha ekonomi. Jadi seluruh unit usaha ekonomi atau perusahaan ekonomi yang ada di Kabupaten Rembang dan seluruh Indonesia di 2026 akan kita kunjungi untuk dilakukan pendataan yang namanya sensus ekonomi tahun 2026. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga ya dengan informasi yang diberikan Bapak mungkin partisipasi dari ya pengolahan data yang akan Bapak laksanakan gitu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu. Oke, mungkin kita beralih ke segmen selanjutnya ya Pak. Segmennya ini lebih santai nih Pak. Boleh. Insya Allah santai terus saya. Oke. Oke, mungkin ini adalah segmen ini cepat atau jujur. Jadi nanti saya akan memberikan 2 pertanyaan. Nanti Bapak tinggal pilih salah satu. Aduh. Nanti jawabnya dengan cepat ya Pak. Cepat terus berikan alasannya. Oke. Pakai alasan ya? Pakai alasan. Oh, gitu. Oke. Udah siap Pak? Insya Allah. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, lebih memilih survei lapangan di pelosok desa atau olah data di ruangan kerja yang ber-AC? Saya lebih suka survei lapangan di pelosok desa. Oke, kenapa Pak alasannya? Iya, karena ya mungkin karena background ya, saya orang komputer Mbak dari dulu. Ketika fungsional juga menggeluti dunia komputer, interaksi saya dengan benda mati. Sepertinya mengasihkan ketika harus turun ke lapangan, kenal banyak orang, berinteraksi banyak orang, punya teman baru, sahabat baru, kemudian punya. Jadi beda pandangan kita kalau dalam ruangan dengan yang alam terbuka. Bayangan saya itu lebih menarik sepertinya. Meskipun di pedesaan ya pelosok.
Karena saya juga orang desa sebenarnya dulunya. Gitu Mbak. Mungkin dari experience-nya lebih menarik aja Pak dibanding di ruangan berinteraksi dengan banyak orang. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, mending data cepat tapi belum lengkap atau data lengkap tapi butuh waktu lama? Cepat. Kenapa Pak? Cepat meskipun belum lengkap. Artinya gini, ketika data itu ada, kalau kita kan dulu waktu Mbak Alfiah menulis ya, atau nanti akan nulis gitu ya, itu kan ada asumsi. Tapi kita bisa menyampaikan secara jujur data cepat tadi, karena kan ditunggu nih. Karena takutnya nanti kalau menunggu lengkap dulu jadi basi informasinya. Jadi data yang ada kita sampaikan dulu dengan asumsi, dengan catatan. Kita kan menyajikan apa adanya dengan jujur, iya belum lengkap. Tapi kita sampaikan ini belum lengkap gitu. Daripada menunggu menjanjikan entah sampai kapan lengkapnya, takutnya tahun depan, 2 tahun yang akan datang. Mendingan yang kondisi sekarang, tapi kita jujur bahwa data sementara seperti ini pakai asumsi dan memang belum lengkap. Oke, mungkin biar lebih relevan juga ya Pak. Betul, karena sekarang pengennya cepat. Ya, jadi kita sekarang ditantang ini Mbak ya. Tahun ini nih, mulai tahun ini ya, di samping inflasi kita tuh rilis di bulanan, kita juga diminta untuk merilis pertumbuhan ekonomi triwulan. Ini tugas yang sangat berat, tetapi harus kita sampaikan, kita sajikan ke masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi kita rilis pertumbuhan ekonomi triwulanan sekarang. Kan kemarin rame ya pertumbuhan ekonomi triwulan 2. Kita juga merilis di Kabupaten Rembang. Ya, oke. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Bapak atas informasinya pada siang hari ini. Luar biasa banget nih Pak. Luar biasa banget bukan teman-teman Bangkit TV? Dari obrolan barusan kita belajar bahwa data ini bukan hanya sekedar angka di tabel loh, melainkan fondasi dari setiap langkah pembangunan di daerah. Nah, dengan data yang akurat, kebijakan ini bisa lebih tepat sasaran dan pembangunan ini bisa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Jubaidi, selaku Kepala BPS ya Pak, atas waktunya, inspirasinya, dan informasinya tentu saja untuk bisa mengedukasi masyarakat pada siang hari ini. Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman Bangkit TV yang setia menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersemangat, berkarya, dan cintai data untuk Indonesia yang lebih maju. Salam Bangkit TV.